Ya anak-anak, kita lanjutkan video berikutnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Kita lihat buku modul tema 4 halaman 18. Di sana ada muatan bahasa Indonesia tentang membaca teks bacaan dan membuat laporan sederhana. Ayo kita membaca bersama-sama. Halaman kelas merupakan bagian dari kelas yang harus selalu dijaga kebersihan dan kerapiannya. Di halaman kelas ada pot bunga, tempat sampah, dan keran air. Pot bunga di halaman kelas harus ditata dengan rapi. Ketika membuang sampah harus dibuang pada tempatnya. Sampah dibedakan menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah dibuang sesuai dengan jenis sampahnya. Hal itu untuk membedakan sampah yang dapat didaur ulang dan tidak. Setelah membuang sampah ataupun hendak masuk kelas, siswa harus mencuci tangannya. Tangan kotor dapat membawa kuman dan menyebabkan penyakit, misalnya kuman penyebab diare. Kebersihan pangkal kesehatan. Halaman kelas yang bersih memberikan kenyamanan dalam belajar. Oleh karena itu, budaya hidup bersih dan sehat harus dibiasakan sejak dini. Nah, di tadi sudah ada bacaan tentang sampah ya, tentang kebersihan kelas. Selanjutnya, di halaman 19 kita akan menjawab bersama-sama. Yang pertama, apa saja yang ada di halaman kelas? Apa saja tadi pada bacaannya? Ya, di halaman kelas ada pot bunga, tempat sampah, dan keran air. Nomor 2, mengapa setelah membuang sampah harus mencuci tangan? Karena tangan kotor dapat membawa kuman dan menyebabkan penyakit. Jadi kita harus mencuci tangannya ya. Nomor 3, sebutkan macam-macam sampah. Ada 2 macam, sampah organik dan sampah anorganik. Yang nomor 4, budaya apa yang harus dibiasakan sejak dini? Budaya hidup bersih dan sehat. Yang nomor 5, apakah manfaat halaman kelas yang bersih? Nah, manfaatnya akan terasa lebih nyaman dan kita terhindar dari penyakit. Oke, ini silahkan salin pada buku modul anak-anak ya. Selanjutnya, bagaimana suasana sekolah yang kamu amati pada gambar di sini? Tuliskanlah hasil pengamatan anak-anak dalam bentuk laporan sederhana, singkat-singkat saja, pada buku modul. Nah, nanti jika ada bagian yang kosong pada buku modul, anak-anak bisa menuliskannya di sana ya, yang rapi. Selanjutnya, kita beralih ke muatan PPKN, sikap persatuan di sekolah. Di sini ada teks percakapan. Lani dan Nina. Lani berkata, "Silahkan coba kue buatan ibuku, Lani." Dan Lani pun menjawab, "Terima kasih, Nina." Oke, selanjutnya dengarkan Miss Rizka. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjaga persatuan. Di sekolah, kita juga harus menjaga persatuan. Di masyarakat, di rumah, dimanapun ya, kita tetap harus menjaga persatuan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas. Contohnya yang paling simpel sekali, yang paling gampang, itu adalah berbagi makanan. Berbagi makanan mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Adapun ciri-ciri persatuan adalah tidak memandang perbedaan di antara sesama manusia,
Persatuan di sekolah akan meningkatkan keharmonisan dan kenyamanan dalam belajar. Jadi, dimanapun kita berada, kita tidak boleh bertengkar, ya. Kita tidak boleh musuhan. Kita harus selalu menjaga pertemanan, gitu. Nah, sekarang anak-anak bisa menjawab "Ayo berlatih" halaman 30 pada buku modulnya. Jika anak-anak kesulitan, bisa tanyakan Miss Rizka dan Miss Wulan, ya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran pertama PB1 dan PB2. Terima kasih anak-anak sudah semangat belajar, ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di video berikutnya.